Satu, Ayo, dua, dua, tiga. tiga. Yeay! Apa kualitas yang paling kamu kagumi dari Widi di usia sekarang ini? Aduh, dia itu nyaris mendekati sempurna sih buat gue. Kamu kayak mama deh. Emang kenapa kalau aku kayak mama? Hai everyone, selamat siang semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan live Instagram Bazar Indonesia. Kembali siang hari ini saya Dave Hendrik memenuhi janji kita untuk menjumpai ngobrol-ngobrol di jam brunch dalam program saya Brunch with Dave. Nah, suara aku kedengaran dengan jelas semua ya. Hari ini sudah ada di ujung sebelah sana, kita udah janjian. Widi Mulia, oh my god, saya itu janjian sama Widi karena tergelitik melihat postingannya. Ia merayakan ulang tahunnya beberapa minggu lalu. Hai Wid! Akhirnya aku berhasil masuk ya. Ya ampun, dari tadi nunggu-nunggu kok nggak mulai-mulai. How are you, baby? Oh my Good, Wid. god. Ya, sama purple kayaknya kok keren banget. Biar semangat walaupun di rumah aja ya kan? Kan istimewa mau ketemu Widi. Oh iya dong, aku pakai jumpsuit ini dari mana tebak? Dari mana coba? Gemes ya jumpsuit Iya loh. ini ya. Dari lemari lila. Gemes ya. Gemes Ini buatan banget. Indonesia. Lucu ya. Aduh, lucu banget. Lucu kan? Oh iya, oh yes, La Joie ya. Harus semangat pokoknya. Thank Widi. you for having me. Yes. I hope it is not too late buat kita semua yang menyaksikan perjumpaan kita siang hari ini untuk juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Widi. Oh, thank you. Nggak pernah terlambat aku menerima semua ucapan, apresiasi, dukungan, cinta, semuanya deh pokoknya. Thank you. Jadi tahun ini Widi memasuki usia 41. yeay. Sekarang udah 41. Bener-bener menjalani 40 tahun ke nanti 50 tahun, mudah-mudahan umurku panjang, sehat, gitu. Apa yang Widi rasakan berbeda dari kehidupan Widi saat ini di usia yang baru, Wid? Berbeda banget itu dalam hal bersikap sih sebenarnya ya. Kalau dulu mungkin masih kebanyakan beban pikiran, kalau gue begini nanti orang akan bilang apa. Kalau di 40 tahun ini rasanya, meskipun emang dari dulu gue orangnya saklek, dari dulu emang orangnya tuh berani ngomong gitu ya, tapi makin kesini makin menunjukkannya melalui sikap gitu. Jadi nggak lagi ragu-ragu, nggak lagi takut-takut. Itu sih yang paling kerasa banget ya. Jadi karena berbarengan sama di saat-saat ini aku memanen hal-hal yang aku tanam dulu, terus ternyata yang ku panen ini ternyata alhamdulillah oke gitu. Jadi ya kenapa kita nggak lanjutin dengan bersikap benar-benar ya sesuai dengan yang kita pilih gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin masih ada double standards gitu, kita pikirnya begini tapi yang kita lakukan mungkin berbeda gitu. Tapi di saat ini mungkin dikategorikan karena umurnya udah 40, terus mungkin banyak juga anak-anak orang-orang lain yang lebih muda dari aku tapi mereka udah berani bersikap dan mungkin kedewasaannya udah sama gitu ya sama aku saat ini, mungkin bisa ngerasain bahwa sikap itu penting. Oke. Kalau boleh dibagi untuk yang menyaksikan Brunch with Dave di Bazar Indonesia kali ini, karena nanti live Instagram ini juga akan kita edit dan kita tayangkan di kanal YouTube-nya Bazar ya. Yes. Apa tuh yang bisa dibagi? Tadi kan Widi bilang saat ini Widi memanen apa yang Widi tabur kemarin-kemarin. In what way? Apa aja tuh Wid yang kamu panen dan kamu tabur waktu itu? Oh, yang paling kerasa itu adalah kesehatan. Jadi emang dari dulu selalu punya concern
dalam hal kesehatan dan aku menjalanin. Jadi nggak cuma tahu terus udah gitu kayak besok-besok aja gitu ya. Tapi emang dari remaja aku tuh emang seneng melakukannya. Dari zamannya body language, inget nggak sih Dave? Zaman Roy Tobing. body language itu aku tuh masih SMA deh kayaknya, ya gitu deh. Terus menjaga pola makan. Dulu tuh pertama kalinya punya buku beli tuh Food Combining. Nah itu tuh gue udah mulai kita praktekin. Terus tidak merokok. Terus tadi kan berolahraga gitu. Itu gue panen saat ini. Okay. Jadi kalau banyak orang yang mungkin komen gitu, wih kok nggak berubah ya gitu, kok awet muda ya, kayaknya itu deh, kayaknya emang prinsip hidup sehat itu gue udah jalanin dari remaja, terus udah gitu dewasa, punya anak, sampai sekarang itu tuh udah jadi kebiasaan. Itu salah satu panen. Terus gue jujur sama diri sendiri, walaupun kadang mendatangkan masalah gitu ya, kejujuran itu dan keberanian bersikap itu kayaknya membawa gue ke kehidupan yang nggak neko-neko, yang ya udah nggak living double lives gitu. Memang ini gue suka atau tidak, tapi gue menikmatinya dan gue belajar dari setiap kesalahan yang gue buat. Gini tuh. Jujur dan berani bersikap, nggak double standard tadi Widi bilang kan. Walaupun mungkin tadi Widi bilang, walaupun mungkin nggak selalu kadang ada masalah gitu ya. Kalau boleh dibagi yang Widi paling ingat, kejujuran yang lo lakukan dalam hidup terhadap lo atau buat orang lain atau untuk lingkungan sekitar yang mungkin tadinya tuh nggak fruitful lah, apa Widi yang paling diingat? Ada nggak? Ada sih, tapi gue malas gitu ngebahasnya bahwa pendapat gue akan sebuah acara di media gitu ya, gitu. Meskipun misalnya menyakiti teman sendiri gitu, tapi memang tujuannya nggak ke situ. Cuman karena memang kami sama-sama gitu, jadi ada penyesalan pasti. Nggak, yang lo bilang tadi nggak betul. Akhirnya malah jadi gosip, malah jadi omongan yang nggak benar. Sama banyak banget yang berterima kasih gitu, dan emang mungkin ya itu tadi gitu, banyak banget yang mau ngomong hal yang sama cuman menghindari konflik itu tadi. Bukan gue mencari konflik, enggak, tapi I don't know, somehow that moment I felt like I had to say something, dan mungkin in my gut udah kerasa juga bahwa ini akan beresiko, tapi iya saat itu memang itu yang aku harus lakukan. Dan sebenarnya itu kan yang boleh dibilang kesalahan, tapi boleh dibilang ya itu gue menghargai diri gue sendiri, part of me, I appreciated what I've done, dan di sisi lain pasti ada penyesalan juga gitu. I'm with you on that matter, dalam arti menyuarakan kejujuran tuh menurut aku adalah value yang harus kita junjung tinggi dan kita pupuk terus dalam hidup, ya nggak sih Wit? Kalau bukan kita mau jujur sama diri kita, gimana orang lain bisa menghargai dan mau jujur sama kita, ya nggak sih Nek? Benar, palingnya kita tahu kita berdiri di mana, orang lihat posisi kita juga ada di mana. Ya mungkin keberanian itu baru kita bisa miliki ketika emang usia bertambah sih deh. Jadi emang ini gue lagi nikmati sekali. Kan ada yang bilang ketika kita masuk di usia 40, we become our truest self. Nah, lu merasakan itu nggak, Wit? Yes, all the time. Kayak ini karena kita lagi di rumah gitu ya, pasti pembahasannya tentang keluarga, tentang suami, orang yang paling terdekat dengan kita gitu ya. Gue ngerasain banget gitu, kalau bukannya jadi kurang ajar, enggak, tapi emang jadi lucu aja gitu. Jadi suamiku udah tahu aku di hal-hal yang jelek-jeleknya gitu. Terus aku pun ngeliat dia itu juga ya, walaupun kesel, tapi tadi sisi lain emang ini orang nih kayaknya menggemaskan gitu. Jadi emang enaknya menjadi diri sendiri, apalagi khusus aku sama Dwi, kita kan emang kenal dari SMA ya Dave. Jadinya emang dia tahu gue dari katro-katronya, gue pun sama gitu. Jadi emang sampai ke titik ini tuh kita berdua orang yang sama gitu. Dan
Yang beda hanya itu tadi gitu, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanam dari dulu, sikap-sikap yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Tapi memang jadi diri sendiri yang sebenarnya itu tuh memang nikmat banget sih. Oke, iya, nggak nyesel ya akhirnya sampai di umur 40 gitu ya, Wit ya. Kalau dulu kan zaman umur 20 tuh kita ngelihat orang 40, oh my God, they're so old. Udah gitu kan dari apa yang kita baca dan kita dengar, aduh 40 tuh kok kayaknya menyeramkan sekali. Tapi once we get there, it felt so good to be 40, don't you agree? Yes, I do agree. Lagian sebenarnya gimana ya, ini cuman angka sih. Aku baru bisa bilang ketika memang masuk ke 41, emang cuma angka sih, karena gayanya, cara berpikirnya dan semuanya itu kan memang tergantung keputusan yang kita ambil kan. Misalnya kita mau jadi orang yang up to date, misalnya kita emang jadi orang yang pengen belajar terus, itu kan sebenarnya keputusan-keputusan yang udah kita ambil sejak dulu yang lalu berbuah gitu kan. Dan sampai ke titik 41 ini aku akhirnya beneran bisa bilang gitu, Bu, ini benar-benar cuma angka sih. Kita memutuskan kita mau jadi kayak gimana. Misalnya aku tuh nggak mau dibebani perasaan bahwa aduh takut si ini begini, takut si ini begitu, nggak mau. Walaupun memang masih kerasa ada rasa, tetap kita punya pertimbangan untuk berlaku bijak gitulah ya. Cuman maksudnya aku udah terlatih, makin kesini tuh udah terlatih untuk tetap menomorsatukan kenyamanan hati nurani gitu. Jadi gimana kita bisa membawakan diri kita secara utuh ke orang lain, bahkan bukan mengapresiasi saja ya, kan kita udah ada di posisi dimana kita juga kayak ngasih inspirasi buat orang. Berarti kan kita harus lebih kuat nih dalam kehidupan normal sehari-hari. Idealnya kita harus lebih kuat dong. Bener-bener kalau berbagi tips kesehatan misalnya, berarti kan kita ya harus benar-benar kayak harus sudah sehat benar, iya. Sehat beneran, harus punya, mungkin pernah ambil keputusan yang salah terus kita bisa berbagi kesalahan itu supaya orang nggak melakukan kesalahan yang sama, something like that. Jadi emang menurut gue sih itu yang gue nikmati gitu saat ini. Karena hari ini juga adalah International Mother's Day, istimewa banget kalau kita, so happy Mother's Day to you. Lalu kelewatan tiba-tiba nih gitu, tiba-tiba ada hari lingkungan lah apa gitu, kadang-kadang dari awal, dari jauh kayaknya mau ngeliat agenda tahunan gitu, tapi kelewatan. Thank you. Ke ibu mertua. Happy Mother's Day to all mothers in the world. Ini World Mother's Day atau Indonesian Mother's Day ya? International. Hari ini International, oke. Ya, nah. International Uncle Day buat Dave. Nggak punya loh. Masa main gitu loh. Nih sebelum gue lupa ya, Emma sama Ethan tuh tahu kalau hari ini aku mau ngobrol sama Widi. Mereka tuh titip salam buat Mas Adi. Aduh, mereka penggemar berat suamimu. Mas Adi itu udah janji, dia bilang nanti tenang aku foto-fotoin kamu pas lagi IG live sama Dave. Tapi dia ngantuk, rupanya dia belum bangun. Nanti belum bangun, coba kalau Emma sama Ethan belum pernah main sih mereka ya. Anak-anak belum keluar ya, ibu lagi mau ngobrol sama Om Dave gitu. Salam balik ya buat Emma Ethan ya. Iya sayang. Nah, let's talk about motherhood. Apa? Yang paling lu cintai dari motherhood? Wow, kayaknya pernah di sebuah majalah gue di interview dan gue masih ingat sekarang bahwa menjadi itu membuka pintu untuk gue jadi orang yang mau belajar terus. Karena emang sejak punya dulu gitu ya, waktu hampir 12 tahun yang lalu, Mei ini dia akan berusia 12 tahun. Itu tuh gue kayak, oh my God, ini tuh ternyata ada dunia baru lagi. Gue tuh orang yang sampai 41 tahun gini tuh menemukan ya, gue tuh ternyata begini ya, Nah, gue bisa bilang dari remaja, emang gue tuh orang yang seneng ribet gitu. Jadi kalau nggak ribet tuh kayaknya nggak menarik buat gue gitu kan ya. Tapi kita nggak, sebelum itu belum jadi ibu, kita nggak tahu ada dunia keribetan yang seru itu. Dan baru ketika jadi ibu, gue baru tahu, ternyata ini yang gue cari-cari dari dulu.
keribetan itu, bahwa penuh dengan ilmu, penuh dengan trial and error, penuh dengan rewarding feelings. Jadi itu sih yang bisa gue bilang gitu. Yang paling gue nikmati menjadi ibu, pokoknya itu adalah kemampuan kita yang tidak terbatas untuk selalu belajar, dan perasaan bahwa yang kita lakukan sukses atau gagalnya itu tetap rewarding gitu rasanya. Gitu. That's a very beautiful quote dari Widi. Being a mother itu nggak ada sukses apa gagal, jaminan pasti sukses dan pasti rewarding gitu ya, Wid? Yes, karena banyak yang tanya juga nih Dave, misalnya kalau ngelihat 3 anak gue ini kan mungkin bakatnya besar di dunia musik, kesenian lah ya gitu. Gimana sih ngajarinnya gitu? Sejujurnya gue itu juga nggak by the book banget gitu. Terus gue juga nggak merancang wah nanti anak gue harus gitu. Terus sebenarnya nggak ada, bener-bener jalan alami aja. Anak-anak ini tahu betapa ibunya galak, betapa ibunya itu gampang emosian, betapa ibunya itu emang nggak sempurna gitu ya. Tapi hasilnya begitu gitu. Nah kadang kalau ditanya bagi tipsnya ya ibu ini gimana sih anak-anak ini, kayak nggak pernah diomelin ya, karena kayaknya ibu ini nggak pernah marah ya. Aduh kayak salah banget. Jadi kayaknya gue pernah menulis di caption gitu bahwa teori apapun yang dipelajari gitu, kalau memang ibunya atau orang tuanya lah ya, ibu bapaknya ini nggak sanggup gitu menjalankan tuh teori, kayaknya akan gagal nih. Jadi sebenarnya teori yang paling terbukti oke itu sebenarnya sesanggup lo gitu. Jadi orang tuanya belajar sejauh sepintar apapun tentang parenting, tapi kalau memang ternyata tidak bisa dijalani dengan dengan optimal, percuma aja gitu. Karena anak-anak ini akan tetap melihat kita orang tuanya sebagai contoh. Jadi mungkin ini yang akhirnya bikin gue sama Dwi jadi diri sendiri itu tadi. Jadi misalnya kita juga kadang suka snap gitu, tapi itu akhirnya kita ya ampun itu kan nggak boleh ya. Ntar kita ajak ngobrol gitu. Jadi gimana ngelola emosi mereka, gimana contohnya tuh nggak jauh dari ibu bapaknya. Ibu tadi begini, padahal gini, itu gini. Jadi mungkin itu yang membuat kami jadi dekat. Mereka melihat kami tuh bukan hanya ibu bapaknya aja, tapi sebagai manusia gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka hari demi hari itu juga tumbuh tuh dengan apa adanya mereka gitu loh. Dan ini yang gue panen juga saat ini. Kalau lagi ada kerjaan yang melibatkan keluarga gitu, mereka tuh jadi merasa ini tuh mereka tuh tergabung dalam satu solid tim, karena mungkin mereka merasa ibu bapaknya itu ya manusia yang mereka juga lihat baik buruknya gitu ya, dan mereka selalu terlibat dalam satu kegiatan yang ya menghasilkan gitu, misalnya menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan keseruan, atau ya menghasilkan misalnya mereka jadi bisa punya uang jajan sendiri dan mereka bisa beli apapun yang mereka mau gitu. Jadi pilih satu parenting atau satu gaya parenting yang memang lo sanggup jalanin gitu. Jangan yang heboh tapi lo nggak sanggup ngejalanin, ini percuma juga. Iya, atau yang terlalu ideal atau terlalu pengen mengcopy idola siapa, gaya apa, ke teori apa, tapi lo nya sebagai orang tua nggak sanggup gitu ya. Yes, itu sih sebenarnya. Wid, kan aku lihat di Instagram Widi dan keluarga tuh di rumah tuh kayaknya tuh lively banget gitu ya, Wid ya. Your house are very eventful gitu. Ada aja kegiatan yang dilakukan sebagai keluarga bareng-bareng. Gak cuma bermusik loh aku lihatnya. Yang main inilah, aktivitas itulah. Aku tuh pengen tahu kapan lo sama Mas Dwi tahu bahwa keluarga kalian ini apa ya, bisa dibilang kalian akan membuka pintu sedemikian opennya di Instagram kalian mengenai kehidupan keluarga. Karena kan anak-anak tuh cukup repot ya, Wit ya. At least itu yang gue rasain dengan ponakan gue sih. Sekarang mereka udah masuk di fase-fase yang nggak mau difoto, foto nggak mau diposting, gitu. Nah sementara lu how do you do that? Lu gimana memberikan pengertian kepada anak-anak lu? Drew, Widuri, sama Den Bagus. First of all, kayaknya dari zaman mereka dalam perut gue gitu, gue emang nggak berhenti beraktivitas kan ya, mau di panggung, mau di kesempatan lain gitu. Bahkan mostly ketika punya anak dan khususnya ketika pindah ke rumah ini, ketika
kami membangun rumah ini itu tuh emang kegiatannya jadi di dalam rumah gitu. Jadi mungkin mereka udah biasa bahwa ibunya itu tuh aktif, bapaknya juga kan, jadinya ntar meskipun nggak sesering ngikutin kegiatan aku ya, jadi sama bapaknya tetap juga sih kadang-kadang ke lokasi syuting. Nah mereka kayaknya tahu gitu bahwa kami berdua insan seni gitu ya, yang memang mungkin dikenal banyak orang, dan setiap mereka terlibat dalam event itu, mereka mungkin bisa ngerasain bahwa kok menyenangkan ya gitu, bahwa ibunya tuh dikenal, bapaknya dikenal, terus setiap mereka terlibat dalam entah itu percakapan, entah itu sebuah acara yang seru, mereka tuh kayak selalu kepengen jadi bagian dari itu. Jadi aku rasa itu udah terbiasa, mereka udah terbiasa. Terus ketika mereka dapat penawaran untuk ikut serta dalam kerjaan misalnya, ya kita kasih tahu juga gitu, kamu mau nggak? Terus jadi itu kayak langkah demi langkah yang dijalanin sama mereka, jadi semacam latihan sih deh. Mereka tahu susahnya kayak gimana, mereka tahu kalau pas syuting diulang-ulang, kalau mereka terlibat syuting, mereka tahu rasanya rame di dalam rumah pada saat pandemi ini, tiba-tiba kita nggak bisa rame-ramean lagi. Terus mereka tahu bahwa ternyata setelah syuting, setelah susah-susah yang mereka jalanin, mereka juga punya kesempatan misalnya punya uang. Itu kan hal-hal yang mereka rasain sendiri gitu. Jadi aku rasa ini yang bikin mereka itu entah mau lagi melakukannya, atau bahkan kalau Widuri sempat sebaliknya. Kadang-kadang kalau dia berhasil melakukan pertunjukan gitu, misalnya latihannya udah lama, main piano dan segala macam, terus pas perform deg-degan, terus padahal bagus gitu ya, tapi udahannya tuh begitu, Kak kamu ditawarin lagi ada acara gini, tuh dia, lagi, aku gak mau gitu. Anak ini emang sendawanan gitu. Dan ini di saat kayak gini gue tuh makanya perlu deket gitu kan, secara emosi juga, secara fisik gitu. Oh anak ini nggak bisa dikasih beban yang terlalu besar. Jadi memang dikit-dikit aku dorong, terus mereka ngerasain sendiri benefitnya, tapi juga mereka tahu gitu threat-nya, ancamannya, perasaan nggak nyamannya ini tuh mereka bisa rasain. Kayaknya otomatis itu yang merekatkan kami bersama gitu. Dan kalaupun sekarang ada penawaran lagi dan segala macam itu, kalau aku sih udah pura-pura budek aja, Dave. Kadang-kadang gue tau anak gue tuh kalau di dalam zona nyamannya nggak akan berani ngapa-ngapain. Tapi kadang-kadang gue suka nggak mau ikut ya udah nggak apa-apa. Orang-orang tahu loh ibu anaknya 3. Oh tiba-tiba yang muncul cuma dia, mereka nanya mana yang lain gitu. Ntar after dulu begitu udah kita ada pause apa gitu si bungsu gitu ya, si Den Bagus masuk aja dia bergaya gitu. Jadi emang nggak bisa ideal selalu gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa klien gitu ya, dalam kontrak kami nggak masukin tuh si anak ketiga, karena ya itu tadi dia bisa aja sukanya dia mau ikut atau jangan masukin kontrak. Jadi tapi gue usahain dia akan ada gitu. Tapi kalau enggak, ya gue juga nggak menyalahi kontrak. Tapi anak ini juga kita nggak bisa salahin gitu ya. Nggak dibebankan gitu ya. Nggak dibebankan gitu. Kalau Drew sama Widuri kan memang dia udah diajak bersepakat gitu. Ini kalian begini karena begini. Maksudnya seperti ini. Misalnya kayak ada momen-momen di mana harus keluar kota. Sementara si Drew ini kan sekolah. Dia udah kelas 6 kan tahun ini. Dia tahu gitu bahwa aku nggak bisa ikut. Jadi aku harus sekolah. Tapi aku kepengen ikut keriaan kalian, jadi ntar dia nyusul gitu misalnya. Tapi kalau nyusul kita harus keluar budget ini misalnya, dia akan tahu bahwa ada hal-hal yang yang dia nggak akan dapat gitu. Jadi ya kita belajar sambil jalan sih Dave gitu, dan so far so good. Jadi mereka merasa nggak pernah dilarang, bukan nggak pernah dilarang, maksudnya mereka tahu bahwa batasan-batasan mereka tetap punya, tapi apa yang mereka inginkan tuh juga kita usahain terwujud gitu. Itu timbang kali ya perasaannya. Oke, kembali mengenai motherhood nih ya. Apa kualitas yang paling lo kagumi dari nyokap lo, Wid? Kalau ada yang ngomongnya gue bisa nangis. Beberapa waktu belakangan ini teringat gitu. Apalagi lagi puasa gini kan, gitu. Betapa nyokap gue itu dulu kami tuh habis sahur tuh pasti bikin kue bareng sampai terang. Biasanya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Tapi nyokap gue inget banget. Dia tuh 1 kuat, terus 2 kayaknya bakatnya besar, tapi kayaknya nggak dapat
akses yang besar gitu untuk menyalurkan bakatnya itu. And then lahirlah gue gitu. Ternyata ketangkep nih gitu, ketahuan gue nyanyi gitu. Jadi kayaknya bakatnya gue ini dia tuh bener-bener salurkan karena ada rasa bersalah dia nggak bisa menyalurkan bakatnya dia juga gitu. Dan I thank her for that. Setiap lomba nyanyi kecil-kecil, lomba-lomba kecil yang berhadiah boneka Barbie gitu, istilahnya hadiahnya sepeda, hadiahnya otopet, voucher gitu, itu semua tuh kita ikutin gitu. Dan kebayang gak sih ketika remaja umur 13 tahun ya seru gitu kali ya, terus gue ikutan festival dan dari situlah dia udah berhenti nge-train gue. Dan gue masih gak kebayang gitu ya kalau gue punya anak terus tiba-tiba nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi tiba-tiba gue nggak terlibat lagi dalam kegiatan anak itu gitu, terus udah gitu. Dan gue ngerasa ya pikir-pikir dari kecil dia nganterin gue, tiba-tiba umur 12 tahun sampai sekarang dia udah nggak ikut anak itu, pasti ada rasa kehilangan. Jadi nyokap gue sangat kuat, nyokap gue sangat tahu gimana ngelola emosinya dia, dan I don't know, gue nggak ngerasa dia itu pernah bikin kesalahan gimana gitu ya sebagai nyokap gue. Din, she does it in perfect way. Dan kayaknya gue gak akan bisa sekuat dia dan gak bisa sekeren itu gitu. Kenapa aku nanya? Karena kan katanya ada yang bilang biasanya rasa kagum kita terhadap ibu kita akan kita embody menjadi salah satu kepribadian kuat kita sebagai manusia. Nah, lo merasa itu juga apa enggak, Wit? Belum selesai kalimat gue udah melotot, gue udah tahu nih jawabannya. Gue ngerasa banget, tapi kalau lagi sekarang nyokap gue sangat keras, persisten banget apa dia maunya apa gitu, walaupun kadang dia tahu bahwa itu tuh ditentang sama yang lain gitu. Dan kalau kayak gitu kelihatan jeleknya, istilahnya adalah tuh kan gitu, itu kadang jadi masalah buat kami anak-anaknya. Tapi terus gue langsung ngerasa gila itu kan gue banget ya gitu. Jadi ada kualitas nyokap gue yang sangat gue banget, tapi yang gue bisa lihat kalau gue di luar dari badannya, misalnya kalau gue membayangkan ini adalah kualitas gue itu ada di dia, tapi gue sekarang ngelihat jeleknya gitu, kayak oke, kayaknya gue harus bisa terima gitu. Part of me akan seperti itu mungkin beberapa tahun yang akan datang. Terus suka jadi obrolan sama Dwi kan gitu. Jadi misalnya kayak galaknya nyokap gue itu adalah galaknya gue saat ini nih gitu kan. Kadang-kadang gue suka gitu kan, kamu kayak mama deh. Nah, kenapa kalau aku kayak mama? Anak-anak memang begini. Tapi dalam hati gue juga ngomong kayaknya gue bisa lebih baik dari itu. Mungkin memang hanya masalah beda zaman, terus beda pemahaman dalam bersikap kan. Jadi gue merasa oke, ini bukan excuse. Balik lagi ke umur 41, soal sikap itu tadi, kita kan bisa memutuskan gitu. Kita mau jadi ibu yang kayak gimana sih? Gitu. Kalau gue selalu happy. I'm at my happiest state gitu ya. Kalau gue tuh up to date. Jadi emang ternyata benar gitu. Kita harus membiasakan diri untuk tahu informasi terbaru gitu. Bukannya harus jadi yang terbaik gitu, enggak. Tapi paling tidak kita tahu banyak informasi gitu. Karena sebenarnya ini yang bikin aku ngerasa muda terus, Dave. Aku ngerasa berguna, aku ngerasa berdaya gitu. Dan di saat pandemi ini contohnya gitu, banyak banget yang bilang, wah ini adalah momen dimana kita harus merefleksi diri dan sebagainya. Tapi kalau buat gue, dengan banyaknya informasi dari berbeda-beda sumber gitu ya, aku ngerasa kayaknya diwakili sama postingan Ibu Beck tempo hari gitu. Emang kita beda-beda, cuman di saat ini kita paham banget, maksudnya kita harus paham bahwa perbedaan itu ada gitu. Kita nggak bisa bilang situasinya ini mendadak jadi enak di rumah aja gitu. No, enggak, gitu. Karena gue punya banyak contoh-contoh di keluarga atau di teman-teman, ini gak enak banget buat mereka gitu, buat survive aja nggak bisa gitu. Dan orang bisa lihat keadaan aku mungkin kelihatannya nggak ada masalah, happy di rumah, you don't know what's behind it gitu. Jadi emang di saat-saat kayak gini sikap itu penting. Di saat-saat kayak gini mengetahui informasi yang baik, menyaring informasi yang berguna itu juga penting, sehingga kita bisa berdaya dan berguna juga buat ya keluarga, teman-teman dekat.
Yes, we are facing the same storm but on a different boat ya. Itu juga nancep banget sih. Itu buat gue. Yang aku pengen tahu, Wit, apa yang lo sadari berbeda dari diri lo di masa pandemi ini? Kan ada orang yang, oh ternyata setelah hampir 8 minggu di rumah nih, I discover something new about myself. What about you? Oh my God. Ini orang yang jarang mengungkapkan. Jadi memang karena waktunya juga berkurang kali ya. Kalau kita biasanya warawiri keluar, pengennya ngungkapin. Gue tuh sangat tersentuh loh, misalnya sama mbak gue di rumah, sama yang bantuin kita di rumah, ada namanya Mbak Diki, dia dari rumah ini belum berdiri gitu ya, dia ada di tanah ini yang masih masyarakat gak jelas. Dan keren juga, imagine mereka nggak bisa ketemu sama keluarga mereka gitu. Jadi yang gue temukan di gue tuh, jadi kayaknya emang gue harus lebih bisa mengungkapkan, bukan hanya mengapresiasi terus diem-diem aja gitu. Jadi mengungkapkan, kayak saying thank you more. Jadi gue lebih bisa berempati gitu, bahwa gila ya, mereka tuh sebenarnya seneng loh kalau kita ngungkapin gitu, kita berterima kasih, kalau mereka itu berguna banget buat kita. Dan kayaknya gue lebih sering mengungkapkan apresiasi gue ke mereka. Terus yang berubah adalah ketika, yaitu tadi pace-nya kali ya. Biasanya gue merasa kurang terus, wah nggak bisa, ini harus begini, ini udah oke nih, gak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak rumah gitu misalnya. Karena rumahnya udah oke-oke aja, cuman saking gue tuh, aduh kayaknya kurang pohon di sini, kayaknya pohon ini yang ini terlalu begini gitu. Jadi sekarang kayaknya gue nurunin kecepatannya, kayaknya segini udah oke, nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa gitu. Terus berdonasi ke yang lain gitu, kayaknya gue kasihan banget gitu. Jadi kalau kita ikutin terus itunya, tapi kitanya sendiri melupakan diri sendiri, kayaknya nggak oke juga. Jadi yang gue temukan adalah, yaitu ternyata empati gue besar. Terus kadang itu sampai mengkonsum terlalu bikin kita jadi susah juga gitu, kayak aduh jadi sedih, jadi gimana. Jadi gue kayaknya lebih ngurangin kecepatan itu, terus lebih mengungkapkan apresiasi gue sama yang di sekeliling gue yang terdekat. Kayaknya itu deh. Terus kayaknya ke suami, ke Dwi juga, kadang-kadang gue gak menyadari bahwa kehadirannya dia, bahwa kesiliannya dia, bahwa itu juga sebenarnya hal-hal yang sangat perlu diapresiasi gitu. Karena kadang-kadang gue juga konyol, terus gue yang apa sih gitu kan, dia lagi kita ketemu terus deh, dia kan dia cus gitu, gue yang kangen gitu, sekarang dia lagi. Gue admire loh, dia tiba-tiba mereka bisa cium lah, apa sih gitu di rumah gitu. Jadi kayak ya tapi terus kalau terus tiba-tiba gue diem, tapi dia sweet banget ya, tapi ini orang kok bisa gini, sementara gue mikirnya serius mulu, sedih-sedih gitu. Gue lebih bisa mengapresiasi. Oke. Itu terjawab banget tuh, kayaknya seolah-olah lu tuh menjawab pertanyaan yang ada di kepala gue. Gue tuh baru mau nanya, apa dari suami lo yang paling lu suka, ternyata kejawab ya teman-teman ya, kesiliannya. Kok gue melihat karakternya Mas Adi di layar kaca yang biasa kita tonton tuh kayak plek-ketiplek sama kepribadiannya Dwi di rumah ya, Bo? Dia goofy gitu. Random abis, random. Jadi oh my God, Dave, you have no idea. Kan gue juga tetap kerja ya, jadi bikin beberapa project sama klien. Itu tuh gitu, kayak biasanya kan syutingnya bareng sama tim profesional gitu loh. Kita kayak bahkan nggak jarang yang jadi kameramen ya gue sendiri, atau mungkin ada Mbak Dina, atau mungkin ada asisten gue yang datang. Tapi dia tuh tetap standarnya tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi suka berantem sendiri. Dia tuh, gimana kalau kamu ngomong sambil jalan gini-gini? Hello, biasanya lo tuh ada kameramen yang pakai rel gitu jalan terus sebenarnya. Jadi dia tuh buat kita jadinya konyol. Ini buat dia, he was being serious. Jadi itu lebih lucu kan. Jadi kayak jadi kesal, dari marah, sampai akhirnya udahlah kita terima aja, sampai akhirnya dia juga kan menyadari gitu bahwa dia terlalu random aja gitu. Ya, aku juga pengen tahu what is the biggest lesson yang lo pelajari dari perjalanan berumah tangga. Kan udah berapa tahun nih, Wit? Tahun ini masuk tahun ke berapa, Wit? Tahun ini tuh udah mau ke 13 ya, kalau nggak salah. 13 tahun, November nanti.
tuh. Wow. The biggest lesson you learn from 13 years of marriage. Biggest lesson. Gue seneng bahwa ada sebagian dari gue, ada potensi di gue itu untuk berakting. Karena somehow you have to act like you're okay, act like you have moved on, act like you are strong gitu. Jadi nggak tau, dari gue sih ngerasa terbantu gitu ya, bahwa part of me, I'm an actress, itu kayak kita memberikan situasi yang baik gitu. Kalau di Islam tuh istilahnya tuh apa ya, berprasangka baik. Ya, jadi maksudnya jangan uzon gitu. Jadi ketika mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk di pernikahan ini, gue tuh selalu ngerasa bahwa ini hanya adegan jelek, lagi adegan begini aja, ntar ada adegan baik gitu. Dan afirmasi positif itu akhirnya membuahkan hasil gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Jadi kalau lagi kesel-kesel gini, terus kayaknya emang kan biasanya kalau ada hal buruk aja yang terjadi, kita selalu ngerasa bahwa ini akan terjadi terus kayak gini, karena pikirnya dari sisi emosi gitu kan. Tapi padahal sebenarnya itu kan akan berlalu. Jadi buat gue kadang-kadang acting itu perlu gitu, bahwa calm down, you can make it okay gitu. Dan sebenarnya walaupun keadaan yang, gue jadi takut ada laki gue bangun, walaupun keadaan lagi hai Widuri, dia udah mandi, ada Om Dek. Hai Walaupun Widuri. keadaannya lagi duduk, aku lagi cukup Hai sayang. Hai. Udah banget. Mana Bapak? Itu di kamar. Coba Bapak mau ngobrol nggak sama Om Dev? Bapak lagi di kamar ya? Kalau lagi keadaannya buruk pun, gue ngerasa bahwa ini akan berlalu gitu. Dan misalnya kami sering dalam keadaan kerja bareng gitu ya, terus dianya di sebelah sama gue, ataupun sebaliknya, ataupun saling sebel gitu, karena beda aja pendapat. Itu kadang-kadang kita harus acting bahwa oke, ini kita lagi berpartner, kita nggak jangan ngebahas kesalahan itu saat ini. Dan biasanya setelah itu kita jadi kayak malah lebih baik gitu perasaannya, kayak kita berhasil channeling that negativity, jadinya jadi lebih baik. Dan setelah itu baru kita kayak, oh ini tadi tuh emang emosi aja. Setelahnya ternyata idenya dia nggak jadi amat. Ternyata maksudnya dia ngambil energi di sini itu ternyata untuk ini gitu. Jadi itu sih, bahwa ngasih waktu untuk momen-momen tertentu yang buruk itu, untuk percaya bahwa itu akan jadi baik gitu. Yes, kita belajar untuk tidak seinstan itu memberikan reaksi dalam situasi apapun gitu ya, Wit ya. Paling nggak melalui acting itu tadi. Deh, walaupun gue kesel banget, tapi berarti nggak apa-apa ya gitu. Widuri kamu makin cantik deh. Coba dulu kamu tuh, ibunya. Iya dong. Kamu tuh cita-citanya apa sih, Nak? Kayak ibu. Wow. Oh ya? Kayak penyanyi sama aktor. Waduh, mau jadi penyanyi sama aktor kayak ibu. Widuri, apa yang paling kamu kagumi dari ibu sih sebenarnya? Kan hari ini International Women's Day loh. Mother's Day. Iya. Apa yang kamu kagumi? Apa yang paling kamu kagumi atau kamu suka dari ibu? Cantik, baik, sama jago nyanyi. Itu brutally honest loh. Widuri tuh lebih mirip Widi apa lebih mirip Dwi sih, Wid? Gue tuh sambil... Menurut aku banyak yang bilang sama ibu karena hidungnya mancung sama hidungnya mancung ya gitu loh. Banyak yang bilang aku mirip sama ibu, kalau bapak jarang. Tapi kalau ngeliat profil badannya sih emang bapaknya. Kalau ngeliat karakter randomnya mirip bapaknya. Terus kalau kita lihat foto-foto kan ada tuh foto-foto dulu masih kecil. Ini kok mirip sama Widuri juga gitu. Dan ujung-ujungnya gue sama Dwi kan juga mirip ya. Jadi ya Iya. Perfect combination. Widuri, apa yang paling kamu kangenin dari teman-teman mungkin atau sekolah mungkin? Sekarang ini kan nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman pasti kan?
main kayak ke rumah teman, biasanya kayak playdate gitu. Terus abis setiap sekolah kita main-main di playground, itu seru banget. Iya ya, itu yang senang sih kakakmu ya, lulus tanpa perlu sekolah dan tanpa ada perpisahan kan? Ya, Dulu tapi kan mereka kelas 6. Iya, Iya betul. Karena udah ngerancang perpisahan ini udah lama. Jadi emang benar-benar mereka mau bikin performance gitu. Malah mereka kayaknya udah bikin lagu bareng buat khusus untuk perpisahan itu. Iya, jadi emang ya itu deh, sedih juga. Tapi ya aneh kan, tiba-tiba perpisahannya jadi kita nggak ketemu lagi gitu tiba-tiba. Gitu, nggak ketemu gitu. Oke. Nah, aku juga pengen tahu dong, Wit. Ini beberapa menit terakhir sebelum kita pamitan, apalagi di usia sekarang yang ingin Widi raih? Mas Adi. Hai. Halo, selamat bangun. Itu ngefans sama kamu. Ada Ethan sama Emma. Emma sama Ethan. Salam ya buat Emma sama Ethan ya. Pasti aku sampaikan. Aduh. Maaf aku baru bangun, rambutku berantakan, belum sempet ngeblow, ya ampun. Kakak dia sehat. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Dwi, aku pengen tahu dong, hari ini kan International Mother's Day nih. Apa kualitas yang paling kamu kagumi dari Widi di usia sekarang ini? Kualitas dia itu, aduh, dia itu nyaris mendekati sempurna sih buat gue. Hai Bapak Dwi. Dia tuh bisa jadi istri yang baik, sekaligus bisa jadi ibu gua juga yang baik juga gitu. Luar biasa. Iya. Karena kita nggak mau ya jadi ibunya ya. Suka galak kadang-kadang soalnya. Kan kalian saling melengkapi. Hai Den Bagus. Hai. Penggemar kamu tuh banyak sekali deh tadi pada nanyain mana, aduh kenapa mukanya begitu. Hai sayang. Udah belajar puasa ya tahun ini ya? Udah belajar belum? Puasanya 2 jam, setiap 2 jam buka Om De. Puasanya 2 jam, tapi kayak puasanya 36 jam lemesnya ya. Bicara sedikit mengenai. Kakak Dev lanjut ngomong sama Bu Widi ya. Jangan. Oke, thank you. Udah mau habis. Terakhir. Oh iya udah. Oh iya. Terakhir. Iya. Dah. Oke, dua terakhir. Satu, apa yang istimewa dari Ramadan tahun ini untuk Desa Sono? Wow. Biasanya jadwal tarawih kan memang ada ibadah yang sunnah ya, yang nggak wajib, tapi benar-benar menambah kekuatan ibadah kita gitu ya. Yang lewat aja ketika sibuk di luar, misalnya buka bersama atau ada acara yang memang diselenggarakan setelah jam buka puasa. Nah kali ini karena harus di rumah aja, ibadah itu jadi gue lakukan deh. Dan apa ya, target ideal yang dulu selalu dituju gitu ya, sekarang baru kesampaian. Kayak salat 5 waktunya itu nggak ada yang lewat seharian, plus kita bisa tarawih berjamaahnya juga dengan mbak di rumah, dengan pekerja di rumah juga akhirnya terjadi ketika sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya malah mau di masjid aja gitu ya, di orang jamaah aja tuh nggak setiap hari. Jadi yang tercapai adalah ibadahnya saat Ramadan kali ini di rumah aja karena pandemi, malah jadi malah jadi optimal. Oke, malah jadi optimal karena kita semua punya waktu, yes. Nah, kita kan nggak bisa kirim kue ya. Terakhir sebelum kita tutup, mau tiup lilin sama Widi.
Tuh, sambil Widi bagi ya, apa cita-citanya, apa yang diinginkan di ulang tahun ini, Wid? Oke. Oh, Denen udah motivasi. Udah siap ya, dan bagus ya, bantuin ibu ya. Yang aku inginkan tahun ini adalah kita menjadi manusia yang lebih kuat, jadi mengerti bahwa keputusan untuk hidup sehat yang kita ambil itu akan berbuah nantinya. Mudah-mudahan bumi dan dunia gitu ya yang mengalami pandemi ini akan jadi ruangan yang lebih baik buat kita semua manusia untuk tinggali, untuk saling mendukung satu sama lain, dan kita bisa hidup berdampingan dengan lebih baik lagi. Amin. Amin. Widi selalu menjadi inspirasi buat yang nonton, buat yang follow, terutama buat saya secara pribadi. Banyak perubahan baik hidup gue tuh gara-gara kenal Widi loh ya. Widi sayang, sukses selalu. Ayo kita tiup lilin sama-sama. Ayo dan bagus bantuin ibu. 1, 2, 3. Thank you. Widi, thank you so much for doing this. Sehat, bahagia selalu ya. Amin, kamu juga. Aduh dan. Bye everyone. Bye.